Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindita Nanda dari Asisten Praktikum MAP 1 akan menjelaskan terkait statistik inferensial parametrik yang akan menjadi bahasan pada praktikum kali ini. Statistik inferensial merupakan statistik yang digunakan untuk mengeneralisasikan data sampel terhadap populasi. Untuk memberi peluang sejauh mana kebenaran data sampel terhadap populasi, maka peneliti menentukan nilai alfa atau tingkat signifikansi. Dalam analisis statistik inferensial terbagi menjadi dua metode dalam memperoleh kesimpulan, yaitu parametrik dan non-parametrik. Untuk parametrik itu digunakan untuk membuat kesimpulan populasi dari sampel yang memiliki data yang terdistribusi normal dan memiliki skala interval atau rasio. Sedangkan non-parametrik dilakukan untuk membuat kesimpulan populasi dari sampel yang memiliki data yang tidak terdistribusi normal dan memiliki skala ordinal ataupun nominal. Dalam penerapan statistik parametrik, terdapat beberapa syarat diantaranya, distribusi sampel diambil dari distribusi populasi yang terdistribusi secara normal, sampel diperoleh secara random atau mewakili populasi, skala pengukuran harus kontinu atau berupa rasio atau interval, atau skala nominal yang diubah menjadi proporsi. Uji yang dilakukan dapat berupa uji Z, uji T, korelasi Pearson, dan ANOVA. Inferensi parametrik, metode yang digunakan terdapat beberapa uji berdasarkan kasus 1 sampel, kasus 2 sampel yang terdiri dari dependen dan independen. Uji T digunakan untuk sampel kecil yaitu berupa kurang dari 30 sampel, dan uji Z digunakan untuk sampel besar yaitu berupa sampel lebih dari 30. Berikut merupakan bagan dari uji T yang terbagi menjadi satu sampel dan dua sampel. Untuk satu sampel terbagi lagi menjadi one tail test dan two tail test, dan untuk dua sampel terbagi lagi menjadi independent t-test dan paired t-test. Uji T1 sampel biasanya digunakan untuk menguji hipotesa deskriptif, di mana kalimat hipotesanya yang akan menentukan, termasuk one tail test atau two tail test. Untuk one tail test dibagi menjadi dua, yaitu uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Untuk two tail test biasanya digunakan bila hipotesa 0 berbunyi sama dengan dan hipotesa alternatif atau HA berbunyi tidak sama dengan. Untuk one tail test, uji pihak kiri biasanya digunakan H0 yang berbunyi lebih besar atau sama dengan, sedangkan HA-nya berbunyi lebih kecil. Untuk one tail test uji pihak kanan biasanya digunakan apabila H0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan dan HA-nya berbunyi lebih besar. Selanjutnya ialah uji T2 sampel. Pada intinya, uji T2 sampel ini menggunakan dua sampel atau populasi yang berbeda untuk nantinya dilihat perbedaannya. Uji rata-rata dua sampel bebas atau independen itu digunakan untuk membandingkan dua kelompok mean dari dua sampel yang berbeda. Prinsipnya ingin mengetahui apakah ada perbedaan mean antara dua populasi dengan membandingkan dua mean sampelnya. Untuk uji rata-rata dua sampel berpasangan atau paired t-test digunakan untuk membandingkan mean dari suatu sampel yang berpasangan. Sampel berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Serta uji ini dilakukan untuk menguji perbedaan kondisi awal atau sebelum dan sesudah perlakuan. Dalam pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan pada uji one sample t-test itu ialah jika nilai SIG two-tailed-nya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Sedangkan jika nilai SIG two-tailed-nya lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Sedangkan untuk pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai T, yaitu jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka H0-nya ditolak. Sedangkan jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0-nya diterima. Selanjutnya ialah terkait pengujian hipotesis. Dalam statistik inferensial, pengujian hipotesis merupakan salah satu tujuan yang harus dilakukan untuk menjawab masalah penelitian secara rasional. Tujuan pengujian hipotesis ini untuk menentukan apakah jawaban teoritis yang terkandung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan selama proses penelitian. Pengujian hipotesis yang menggambarkan karakteristik populasi dengan menggunakan data sampel yang menggambarkan karakteristik sampel pada dasarnya merupakan pembuatan keputusan melalui proses inferensi yang memerlukan akurasi peneliti dalam melakukan estimasi.
Selanjutnya ialah proses inferensi. Proses inferensi pada dasarnya dapat dilakukan melalui satu dari dua cara, yaitu estimasi nilai parameter populasi atau membuat keputusan mengenai nilai parameter melalui proses pengujian hipotesis. Estimasi nilai parameter populasi akurasinya tergantung pada representasi sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Peneliti harus mempunyai kriteria atau standar digunakan untuk membuat keputusan terhadap hipotesis yang diuji berdasarkan sampel. Selanjutnya ialah prosedur dalam melakukan uji hipotesis. Dalam melakukan uji hipotesis, ada banyak faktor yang menentukan seperti apakah sampel yang diambil berjumlah banyak atau hanya sedikit, apakah standar deviasi populasi diketahui, dan apakah variasi dari populasi diketahui, serta metode apa yang digunakan. Untuk prosedur uji hipotesis sendiri, itu yang pertama ialah menentukan H0 dan H1. H0 itu merupakan hipotesa 0 dan H1 merupakan hipotesa alternatif. Yang selanjutnya ialah menentukan uji atau prosedur statistik yang digunakan. Apakah akan digunakan uji T, uji Z, ANOVA, atau uji yang lain. Yang ketiga ialah menentukan statistik tabel. Untuk menentukan statistik tabel terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tingkat kepercayaannya. Yang kedua, derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan atau degree of freedom ini sangat bervariasi tergantung dari metode yang dipakai dan jumlah sampel yang diperoleh, serta yang terakhir yaitu jumlah sampel yang didapat. Untuk langkah selanjutnya ialah menentukan statistik hitung. Nilai ini tergantung pada metode parametrik yang digunakan. Pada pengerjaan SPSS, nilai statistik hitung langsung ditampilkan nilai akhirnya, sedangkan proses perhitungannya sampai pada nilai akhir tersebut tidak diperlihatkan, termasuk angka statistik tabel. Dan untuk tahapan yang terakhir, yaitu tahap pengambilan keputusan. Hal ini ditentukan dengan membandingkan nilai statistik hitung dengan nilai statistik tabel atau nilai kritisnya yang dijelaskan pada paparan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya ialah tahapan melakukan analisis statistik inferensi dengan menggunakan SPSS yang akan dijelaskan oleh Alefuka. Baik, berikut merupakan pengaplikasian dari materi yang telah disampaikan. Yang pertama kita lakukan yaitu uji hipotesis rata-rata satu sampel, di mana berikut merupakan variabel yang saya gunakan, yaitu terkait hasil ujian akhir semester PDS mahasiswa ITERA, di mana berikut merupakan 12 data yang saya gunakan. Langsung saja kita lakukan analyze. Di sini kita pilih compare means, kemudian one sample t-test, di mana kita masukkan saja hasil UAS PDS ke dalam test variable, kemudian kita pilih masukkan test value-nya sebesar 75, kemudian kita pilih option, kita masukkan nilai confidence interval percentage sebesar 95, yang artinya tingkat kepercayaannya sebesar 95%. Kemudian missing values-nya kita pilih exclude case analyze by analyze. Kemudian kita pilih continue, kemudian OK. Nah, di sini kita dapatkan dua tabel, yaitu one sample statistik dan one sample test. Di mana untuk one sample statistik di sini kita dapatkan nilai dari jumlah sampelnya, rata-rata, dan standar deviasi, kemudian standar error. Nah, di sini untuk output yang kedua yaitu one sample test, kita dapatkan bahwa nilai T hitung sebesar 3,029, kemudian derajat kebebasan sebesar 11, kemudian nilai signifikansi two-tiled. Nah, ini perlu diperhatikan two-tiled atau one-tiled ya. Didapatkan 0,011, kemudian dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Di mana test value di sini digunakan sebesar 75, ini disesuaikan saja. Karena di sini peneliti ingin menetapkan bahwa nilai standar UAS PDS yang lulus yaitu sebesar 75. Kemudian kita mengambil rumusan hipotesis H0, ini berlaku untuk semua jenis hipotesis yang akan saya tampilkan. Untuk H0, di mana di sini memiliki makna bahwa nilai rata-rata hasil UAS PDS yaitu sama dengan 75. Kemudian untuk H1, nilai rata-rata hasil UAS PDS mahasiswa ITERA tidak sama dengan nilai 75.
Nah, apabila dilihat dari nilai signifikansi yang ada yaitu sebesar 0,011 yang berarti kurang dari 0,05, maka sesuai dengan pengambilan keputusan yang ditolak yaitu H0 dan yang diterima yaitu H1. Dengan demikian berarti bahwa nilai hasil rata-rata dari UAS PDS mahasiswa ITERA tidak sama dengan nilai 75. Kemudian apabila kita ingin melihat dari T-tabel, maka dapat dilihat dari distribusi nilai T-tabel statistik. Berikut merupakan distribusi nilai T-tabel statistik di mana tadi kita dapatkan derajat kebebasannya itu sebesar 11, kemudian standar errornya itu 0,05. Nah, karena tadi itu Tyler berarti dia ada 2, maka harus derajat kebebasannya kita bagi 2 terlebih dahulu, yaitu jadi 0,025. Nah, di sini kita dapatkan bahwa nilainya itu dengan derajat kebebasan 11 dan T 0,025 yaitu 2,201. Nah, ini berarti nilai T-tabelnya itu sebesar 2,201. Nah, jika dibandingkan, nah berikut merupakan kurva penerimaan H0 dan penolakannya. Nah, yang di sebelah kanan T-tabel ini merupakan batasan yang kita dapat tadi, yaitu min 2,201 dan 2,201. Nah, daerah penolakan H0 ini merupakan wilayah kritisnya karena T hitungnya tadi sebesar 3,029, maka dia masuk wilayah kritis yang berarti merupakan daerah penolakan dari si H0 sehingga H1 diterima. Dengan kata lain, ya nilai rata-rata hasil UAS PDS mahasiswa ITERA tidak sama dengan nilai 75. Kemudian uji hipotesis yang kedua yaitu terkait rata-rata 2 sampel bebas, di mana saya mengambil contoh yaitu hasil ujian juga, di mana di sini terdapat 2, ada yang mendapat bagian A dan ada yang mendapat bagian B. Nah, di sini untuk measure-nya kita pilih scale ya, semuanya, dua-duanya. Kemudian untuk bagian values tinggal kita isi aja. Untuk value yang pertama 1 yaitu bagian A, kita tulis A dan kita pilih add di sini. Kemudian untuk yang value 2 di sini bagian B, kemudian kita pilih add juga. Oke. Nah, kita klik OK. Nah, apabila sudah langsung saja. Nah, jadi di sini merupakan pengkodean dari berarti di sini dari data 1 sampai data 6 merupakan mahasiswa yang mendapatkan bagian ujian A, dan yang 7 sampai 11 merupakan mahasiswa yang mendapatkan bagian ujian B. Kemudian kita lakukan analyze. Di sini kita pilih compare means, kemudian kita pilih independent sample t-test. Nah, di sini kita masukkan saja hasil ujian ke bagian tes variabel, kemudian bagian tadi kita masukkan ke grouping variabel. Nah, di sini kita define grup satunya kita isi 1, grup 2-nya kita isi 2. Kemudian kita pilih continue, optionnya kita pilih 95, confidence interval percentage-nya, kemudian missing values-nya kita pilih exclude case analyze by analyze. Kita pilih continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan 2 tabel yaitu grup statistik dan independent sample test, di mana grup statistik sini mengabarkan bahwa untuk yang bagian A dia memiliki jumlah sampel sebanyak 6 dan bagian B mendapatkan jumlah sampel sebanyak 5. Begitu juga kita dapatkan mean, kemudian kita dapatkan standar deviasi dan standar error mean. Kemudian untuk independent sample test di sini kita mendapatkan signifikansi sebesar 0,738 dan untuk signifikansi itu Tyler sebesar 0,039. Nah, kemudian karena kita lihat nilai signifikansi 0,039 ini
kurang dari 0,05, maka H0 itu ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara si bagian A dengan bagian B. Jadi ada perbedaan nilai yang signifikan antara mahasiswa yang mengerjakan soal bagian A dan mahasiswa yang mengerjakan soal bagian B. Kemudian untuk menghitung hitungnya sama seperti dengan one sample t-test. Kemudian selanjutnya untuk uji hipotesis rata-rata 2 sampel berpasangan, saya menggunakan data yaitu terkait pretest dan posttest praktikum MAP nilainya, dimana variabel view-nya di sini measure-nya kita pilih scale, kemudian data view, kemudian kita langsung saja dari 13 data yang ada dan 2 variabel ini kita pilih analyze, compare means, kemudian di sini kita pilih pair sample t-test, kemudian pretest di sini kita masukkan ke variabel 1, kemudian posttest kita masukkan ke variabel 2. Kemudian dari 2 data ini untuk option sama seperti uji hipotesis yang pertama dan yang kedua tadi. Kemudian langsung saja kita pilih OK. Dan di sini kita dapatkan 3 tabel yaitu paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample test. Dimana di sini untuk paired sample statistik kita dapat bahwa perbedaan nilai antara pretest dan posttest, dimana yang paling kecil di sini yaitu terkait pretestnya, sehingga terdapat perbedaan antara nilai pretest dan posttest. Kemudian langsung saja kita melihat ke paired sample correlation-nya, dimana nilai SIG yang ada yaitu signifikansinya 0,242 yang berarti lebih besar dari probabilitasnya sebesar 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan paired sample test tabelnya, di sini kita dapatkan nilai T hitung sebesar min 3,930 dan derajat kebebasan 12, dan nilai signifikansi itu tailored yaitu 0,002, di mana nilai signifikansi 0,002 di sini lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang bermakna bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest mahasiswa yang ada di ITERA. Kemudian untuk mengetahui hipotesis dari tabel T, maka di sini kita dapat lihat seperti yang ada di one sample test, di mana nilai yang di sini yaitu 12, derajat kebebasannya dan nilai probabilitasnya sebesar 0,05 dibagi 2 karena di sini itu tailored. Nah, jadi untuk derajat kebebasan 12 dan T 0,025 didapatkan nilai 2,179. Dengan demikian T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat kita simpulkan karena H1 yang diterima, adanya perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest mahasiswa yang ada di ITERA. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.